superpower? Yeah. Send us back. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul We Can Be Heroes. Film ini menceritakan tentang petualangan anak-anak dari para superhero yang nekat melawan alien untuk menyelamatkan orang tua mereka. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan dua orang superhero, yaitu Miracle Guy dan Techno Guy, yang sedang menjalankan tugas untuk memeriksa panel surya di luar planet. Saat sedang memeriksa panel surya, Miracle Guy melihat adanya ancaman berupa banyaknya pesawat alien yang tampak seperti gurita sedang bergerak menuju planet bumi. Pesawat-pesawat alien itu menyerang Miracle Guy dan Techno Guy sampai mereka pun akhirnya terpental. Lalu kita diperlihatkan kediaman mantan superhero yang bernama Marcus Moreno. Pagi itu, ia dan putrinya yang bernama Missy Moreno sedang sarapan bersama sambil menonton berita. Melihat berita yang ditayangkan, Missy mengingatkan kepada ayahnya, apapun yang terjadi, ia tak boleh kembali menjadi superhero karena ibunya Missy belum lama ini meninggal dunia saat menjalankan tugasnya menjadi superhero. Hal itu pun membuat Missy takut kalau ayahnya akan bernasib sama. Setelah pensiun menjadi superhero, Marcus saat ini bekerja di sebuah perusahaan yang menaungi para superhero bernama perusahaan Heroic. Dengan apa yang terjadi pada Miracle Guy, Miss Grenada selaku pemimpin perusahaan pun mempersiapkan semua superhero untuk melawan para alien yang akan datang. Marcus yang sebenarnya sudah pensiun akhirnya juga diikut sertakan karena alien yang akan mereka lawan sangatlah banyak. Sementara itu di sisi lain, Missy yang masih berada di sekolah dijemput oleh pihak Heroic untuk dibawa ke markas para superhero. Miss Grenada ternyata sudah mempersiapkan satu ruangan khusus untuk mengumpulkan semua anak dari para superhero, di mana mereka sengaja dikumpulkan di sana sampai orang tua mereka menyelesaikan tugas. Di dalam ruangan itu, Missy pun melihat setiap anak yang menunjukkan kekuatan berbeda-beda sesuai dengan apa yang diturunkan oleh orang tua mereka. Berbeda dengan Missy yang sampai saat ini tidak memiliki kekuatan apapun. Anak-anak itu antara lain Phil yang sangat pintar, Noodles yang sangat elastis seperti karet, Ojo yang bisa melihat kejadian beberapa menit ke depan, dan Acapella yang memiliki kekuatan dari suaranya. Kemudian ada juga Simo yang dapat bergerak dengan sangat lambat, Facemaker yang bisa mengubah wajahnya menjadi orang lain, dua anak kembar yaitu Rewin yang bisa memutar waktu, sementara Fast Forward yang bisa mempercepat waktu. Lalu ada juga Wildcard yang kekuatannya masih belum sempurna tapi sudah mengaku sebagai pemimpin, dan yang terakhir ada Guppy, si kecil yang memiliki kekuatan air. Setelah itu mereka pun menyalakan televisi untuk melihat perjuangan orang tua mereka melawan alien. Satu persatu superhero pun keluar untuk menunjukkan kelebihan mereka masing-masing. Missy yang melihat ayahnya di antara para superhero merasa sangat kecewa karena ayahnya telah melanggar janji yang ia buat. Terlihat alien berbentuk gurita yang jumlahnya sangat banyak ternyata berhasil mengalahkan semua superhero. Selain kalah, jumlah para superhero juga sepertinya tidak bisa bekerja sama dengan baik karena mereka terlalu sibuk dengan diri mereka masing-masing. Hal itu pun membuat semua superhero kalah dan akhirnya ditangkap oleh para alien. Setelah itu, Presiden Amerika Serikat tampil di televisi untuk menyampaikan pesan dari pemimpin alien yang mengatakan kalau mereka akan menguasai bumi dalam beberapa jam ke depan.
Mengetahui hal itu, Missy mengajak anak-anak yang lain untuk tidak tinggal diam. Mereka harus keluar menyelamatkan orang tua mereka, sekaligus menyelamatkan dunia. Terlebih lagi, dari salah satu gambaran Ojo, ada sebuah gambaran yang menunjukkan kalau alien akan datang menangkap mereka. Wildcat yang melihat sikap Missy merasa kalau posisinya sebagai pemimpin sedang terancam. Jadi Wildcat pun menegaskan kalau pergi atau tidaknya mereka semua, keputusan ada di tangannya. Setelah itu mereka pun menyiapkan rencana untuk melarikan diri dari markas superhero. Pertama-tama mereka memancing 3 penjaga untuk masuk agar mereka bisa mendapatkan kunci, karena para penjaga tidak mungkin membiarkan mereka kabur. Jadi mereka pun memanfaatkan kekuatan mereka masing-masing untuk mengalahkan para penjaga. Saat akan mendapatkan kunci, alien gurita tiba-tiba datang. Beruntung Rewin memundurkan waktu beberapa detik sehingga mereka berhasil melarikan diri dari alien dan para penjaga. Di saat mereka akan kabur, Miss Grenada memergoki mereka dan langsung mengejar mereka. Miss Grenada lalu menyuruh para penjaga untuk segera menutup semua pintu agar anak-anak tak bisa keluar dari markas. Saat itu Wildcat melihat adanya lubang di atas mereka, jadi ia pun menyuruh Acapella untuk membuat tangga dengan memanfaatkan para penjaga. Setelah berhasil lolos, mereka semua pun masuk ke dalam transportasi Heroid. Para penjaga yang sudah bersiap untuk menghadang mereka, Acapella lagi-lagi diminta untuk terus bernyanyi agar transportasi itu bisa terus terbang. Saat sudah terbang cukup jauh, Acapella pun kehabisan nafas. Jadi mereka pun akhirnya terjatuh menabrak sebuah gazebo milik seorang nenek. Tak disangka nenek itu ternyata adalah Anita Morena. Ia adalah neneknya Missy yang merupakan pelatih superhero. Setelah mendengar apa yang terjadi, nenek Anita mengajak mereka untuk masuk dan bersembunyi di rumahnya. Kemudian ia pun mengajak mereka ke halaman belakang rumah untuk melatih mereka menjadi superhero yang tangguh. Di sana Missy pun ditunjuk sebagai pemimpin oleh neneknya. Sejak saat itulah Missy dan teman-temannya mulai berlatih keras agar mereka bisa menyelamatkan orang tua mereka dari alien. Belajar dari kegagalan orang tua mereka, Missy di sini bertugas untuk mengoordinasi teman-temannya agar mereka tetap fokus dan bisa bekerja sama satu sama lain. Setelah selesai berlatih, pasukan yang dikirim oleh Miss Grenada menemukan keberadaan mereka. Oleh sebab itulah, Nenek Anita pun menyuruh mereka untuk segera kabur melalui terowongan rahasia. Namun sayangnya, hal itu malah membuat Nenek Anita ditangkap oleh alien. Di dalam terowongan, Missy meminjam tab Ojo untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi tanpa disengaja, Missy malah melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Namun ia memilih untuk menyembunyikan hal itu dari anak-anak yang lain dan hanya memberitahukannya pada Wildcat. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka pun melihat pesawat alien yang sedang kosong. Jadi mereka pun mencuri pesawat itu agar mereka bisa segera pergi ke markas alien. Saat semuanya sudah masuk ke dalam pesawat, mereka pun melihat Slow-Mo yang masih tertinggal sangat jauh. Jadi Notress pun langsung menariknya agar mereka bisa segera pergi ke markas alien. Sesampainya di markas alien, Missy dan teman-temannya mengendap-endap mencari ruangan tempat orang tua mereka ditahan. Namun sosok alien tiba-tiba muncul dari bawah lantai dan langsung mengejar mereka. Untung saja mereka berhasil lolos. Setelah masuk ke dalam ruangan pusat kendali, yang mana di tengah ruangan itu terdapat sebuah piramida yang sangat misterius. Tak lama kemudian terlihatlah presiden bersama dengan beberapa orang sedang menuju ke arah piramida. Anak-anak yang melihat hal itu terlihat bingung, sedang apa presiden di markas alien. Saat Missy dan yang lainnya akan keluar, mereka pun dihadang oleh Miss Grenada yang akan menangkap mereka. Laki-laki mereka pun kebingungan kenapa Miss Grenada ada di dalam markas alien. Kebingungan mereka pun akhirnya terjawab begitu Ojo menunjukkan gambaran yang memperlihatkan kalau Miss Grenada ternyata adalah seorang alien.
Karena mereka sudah mengetahui hal itu, Miss Grenada dan Pak Presiden serta anak buahnya pun menunjukkan identitas mereka yang sesungguhnya dan langsung menangkap semua anak-anak, lalu memasukkan mereka ke dalam sebuah ruangan yang terkunci. Sementara itu, di ruangan para superhero, mereka dikejutkan dengan kedatangan sosok yang mereka pikir adalah seorang alien. Namun ternyata sosok di balik tudung itu adalah Nenek Anita. Sementara di tempat anak-anak, di sana Missy tiba-tiba mendapatkan ide dengan membuat teman-temannya menangis agar air mata mereka bisa dikumpulkan dan Gopi bisa menggunakan kekuatannya untuk membuat kunci dari air mata mereka. Dengan ide brilian itu, mereka pun berhasil lolos dan keluar dari ruangan tahanan. Di waktu yang sama, para superhero melihat aksi anak-anak mereka melalui sebuah monitor. Setelah mereka berhasil bebas, Missy dan Wildcat lagi-lagi berdebat mengenai siapa yang akan memimpin kelompok. Akhirnya mereka pun terbagi menjadi dua kelompok. Wildcat membawa Facemaker sementara Missy bersama dengan sisanya. Missy dan teman-temannya pun melanjutkan perjalanan untuk mencari orang tua mereka. Namun tiba-tiba mereka pun dihadang oleh para anak buah alien. Dengan kerjasama yang baik, Missy dan teman-temannya pun berhasil mengalahkan semua anak buah alien. Sementara di tempat lain, entah bagaimana ceritanya, Miss Grenada tiba-tiba menemukan Wildcat seorang diri. Wildcat lalu dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi oleh Miss Grenada. Di waktu yang sama, Missy dan teman-temannya juga sampai di ruangan kendali untuk menghentikan alien menguasai bumi. Namun piramida di ruangan itu tiba-tiba tertutupi pelindung sehingga mereka tidak bisa menyentuhnya. Di saat semuanya kebingungan, Ojo tiba-tiba saja berbicara. Ia jujur mengatakan kalau ia adalah seorang pemimpin alien yang sebenarnya. Ojo sudah menduga kalau mereka tidak akan bisa menghentikan alien karena sikap mereka yang tidak bisa bekerja sama. Buktinya dua orang teman mereka, yaitu Wildcat dan Facemaker, sekarang tidak ada di sana. Namun siapa sangka semua itu ditepis langsung oleh Missy. Missy sudah mengetahui identitas Ojo saat ia tak sengaja melihat tab miliknya, dan hal itu sudah ia sampaikan pada Wildcat. Jadi diam-diam ia dan Wildcat merencanakan sesuatu tanpa diketahui oleh anak-anak yang lain termasuk Ojo. Karena hal itulah Wildcat sengaja mengajak Facemaker. Ternyata orang yang ditangkap oleh Miss Grenada ternyata adalah Facemaker yang merubah wajahnya menjadi Wildcat. Sementara Wildcat sendiri saat ini sedang berada di ruangan kendali. Di ruangan kendali, Wildcat diminta untuk menonaktifkan mode pelindung dari piramida. Ojo yang kesal pun langsung menggambar banyak monster. Sementara di ruangan lain, para orang tua menonton sambil mengkhawatirkan anak-anak mereka. Di waktu yang sama, Miss Grenada dan anak buahnya datang menangkap Wildcat. Namun karena Wildcat akhirnya bisa mengendalikan kekuatannya sepenuhnya, kini ia memiliki berbagai macam kekuatan yang tentunya sangat berbeda-beda. Sementara itu, Missy dan teman-temannya juga berhasil mengalahkan semua monster yang dikirim oleh Ojo. Semua itu berkat kerjasama mereka dan juga berkat latihan mereka dengan Nenek Anita. Namun Ojo sepertinya belum menyerah, jadi ia pun mengeluarkan satu monster terakhir untuk menangkap semua anak-anak. Kali ini Missy pun memutuskan ingin melawan monster terakhir tersebut. Kemudian ia pun berjalan di atas ketinggian dan memancing monster itu untuk menangkapnya. Saat Missy dan monster itu terjatuh, Nautilus dengan cepat meraih tubuh Missy dan akhirnya menyelamatkannya. Setelah itu, kini mereka tinggal memasukkan alat di dalam piramida untuk menghentikan para alien menguasai bumi. Namun Ojo kembali menggagalkan rencana mereka dengan menjatuhkan alat itu. Akhirnya Slomo harus melompat untuk mengambil alat tersebut. Di saat itulah Wildcat pun datang menggunakan kekuatan teleportasinya untuk membawa Slomo kembali ke atas. Setelah semua perjuangan panjang, mereka pun akhirnya berhasil memasukkan alat itu ke dalam piramida.
Akhirnya mereka berhasil menggagalkan misi para alien untuk menguasai bumi. Setelah itu semua superhero pun keluar dari piramida tersebut, diikuti dengan Presiden dan Miss Grenada yang juga menghampiri Ojo. Kemudian Miss Grenada dan Ojo pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata mereka memang alien yang sengaja menyamar menjadi manusia untuk menguji kemampuan superhero cilik. Hal itu karena di planet mereka anak-anak kecil lah yang menjadi pemimpin. Ojo selaku pemimpin alien berharap para superhero cilik belajar banyak hal dari uji coba kali ini, sehingga mereka bisa menjadi superhero yang sesungguhnya di masa depan. Di akhir film, kita diperlihatkan para superhero cilik yang akhirnya berkumpul kembali bersama orang tua mereka, dan kini mereka pun sudah tergabung dalam sebuah kelompok yang akan selalu melindungi dunia, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Bye bye. So, what are we supposed